Workshop Adiwiyata SMP Negeri 116 Jakarta, tanggal 17 Desember tahun 2025. Workshop ini dihadiri oleh kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, guru, karyawan, dan pengurus OSIS. Adiwiyata adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia untuk menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup, dengan tujuan membentuk warga sekolah yang sadar serta mampu berperilaku ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, melalui penerapan kebijakan, kurikulum, dan kegiatan berbasis lingkungan. Dalam kegiatan workshop Adiwiyata. Kemudian ibu-ibu wakil kurikulum kesiswaan Sarpras dan juga Ibu Kasatpel yang tidak bisa bergabung karena ada urusan di kantor. Kemudian Bapak Ibu guru yang masih semangat dan juga yang saya sayangi anak-anakku sekalian. Kita patut bersyukur bisa berkumpul tempat ini dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Kita juga bersyukur diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Kita mendapatkan materi dari Pak Maman tentang bagaimana konservasi lingkungan dan konservasi air. Nah, jadi kegiatan Adiwiyata ini sudah menjadi kegiatan nasional. Dan di sekolah kita saya lihat memang masih kurang ya Pak ya, karena pemanfaatan lingkungannya belum maksimal. Tetapi kita punya lahan, kita bersyukur kita punya lahan, jadi ada yang bisa kita manfaatkan tanpa harus kita ada yang di sekolah itu di lantai rooftop gitu ya Pak ya. Nah kalau kita bersyukur ada tanah. Nah kemudian kita juga di belakang masjid itu ada juga Pak, iya, nah, ada kolam. Jadi nanti kita sudah membentuk timnya antara guru dengan siswa. Nah kemudian yang masih kurang di sekolah kita ini, nah itu pengelolaan sampah juga Pak. Ya kita nanti tingkatkan bagaimana pengelolaan sampah. Kemudian juga daur ulang sampah juga. Kalau mengurangi sampah plastik sudah mulai. Kantin sehat kita ya sudah merintis, tapi belum 100%. Nah kemudian bank sampah juga ya nanti kita mau persiapkan bank sampah di sekolah kita. Kemudian kita di sekolah kita juga larangan penggunaan plastik sudah, tapi masih ada yang kecolongan. Terus kita juga mau terapkan juga di sekolah kita ini adalah kawasan bebas rokok ya. Guru-guru juga nggak boleh merokok di sekolah. Ya harus jadi contoh kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bapak-bapak. Ibu ya. Nah. Kemudian juga untuk dalam pembelajaran juga nanti kita ada seminar-seminar buat Bapak Ibu guru. Jadi nanti ada integrasikan materi lingkungan itu dengan pelajaran di kelas ya. Kemudian nanti kita mau juga mengadakan kegiatan lomba karya tulis lingkungan untuk siswa, sehingga nanti memotivasi siswa bagaimana memelihara lingkungan di sekolah kita. Kemudian penghijauan juga masih kurang, tanamannya sudah banyak tapi belum terawat. Nah kemudian tanaman toga juga masih kurang ya punya ya, tanaman toga. Kemudian ruang terbuka hijau juga kita ada rencana juga Pak di dalam masjid mau kita buat aman gitu, jadi anak-anak bisa nongki lah di situ. Nah kemudian penggunaan listrik dan air ini juga masih kurang ya, kita perlu
buat peraturan di toilet gitu ya. Kemudian di kelas juga bagaimana cara menghemat listrik dan air. Kemudian ya ini tadi kerjasama dengan masyarakat belum ya. Kemudian dengan tadi Bapak dari Kementerian Pertahanan bela negara ya Pak, tapi bagian lingkungan hidup ya. Kita sudah bekerja sama ketahanan pangan ya Pak ya. Nah kemudian juga pengadaan tempat sampah yang terpilah sudah ya, tapi tulisannya belum saya lihat itu belum tulisannya nggak ada ya. Kemudian pengadaan kompos ya, ini tadi yang sudah kita pelajari. Dan mungkin greenhouse terakhir ya, mudah-mudahan kita bisa realisasikan gitu. Kemudian ini juga harus konsisten ya, kita harus kerja tim ini adalah konsisten, jangan ada istilahnya di awal saja kita semangat ya kan, tapi di pertengahan itu kendor ya kan, kecolongan. Nah kemudian kegiatan Adiwiyata ini bukan hanya untuk lomba. Nah kita belajar juga dari kejadian di Sumatera ya, bagaimana dahsyatnya banjir bandang ya. Ternyata bumi kita ini juga bisa marah ya. Kayak seperti ini kan tadi saya katakan kita punya lahan tapi tidak kita manfaatkan. Nah jadi alam ini juga bisa marah sama kita. Masa saya ini ada di sini di 116 ini, tapi kenapa sih kalian tidak bisa manfaatkan ya? Kalau dia bisa ngomong gitu ya. Nah jadi mari kita sama-sama memanfaatkan, kita kerja tim. Tidak ada tanggung jawab Bu Niama, tanggung jawab saya ya, atau Bu Gusti atau Bu Nuning gitu. Itu tanggung jawab kita semua. Yang punya ide-ide nggak apa-apa, sampaikan aja ke Bu Niama atau langsung ke saya gitu ya. Sampaikan maunya apa. Nah nanti kita diskusi bagaimana untuk merealisasikannya. Saya tahu Bapak Ibu, anak-anakku di sini semuanya ya pasti punya ide-ide yang cemerlang gitu, bagaimana supaya mewujudkan kelestarian, keindahan, penghijauan di kebersihan juga di SNPN 116 Jakarta ini. Nah kemudian satu hal yang saya minta yaitu kerjasama tim ya. Jangan ada istilahnya saya nggak bisa Bu, saya sibuk lagi ini, saya lagi ini, tidak ya. Ayo dong kita sama-sama menciptakan lingkungan kita bersih, indah, nyaman. Karena apa? Di kelas juga sering kita ingatkan siswi supaya menjaga kebersihan kelas, karena kelas itu adalah rumah bagi mereka. Ketika sampah itu menumpuk di laci meja itu pasti akan menimbulkan bakteri, bau, kuman, penyakit. Sedangkan anak-anak kita tinggal di situ. Nah, jadi untuk mencegah anak-anak kita terjangkit penyakit, nah kita harus selalu mengingatkan anak-anak kita sebelum pulang itu supaya piket kelas. Nah, nanti diminta juga piket Bapak Ibu guru yang piket di setiap harinya itu mengingatkan 15 menit sebelum berakhirnya pembelajaran supaya dari speaker itu supaya setiap piket di kelas itu membersihkan kelasnya, membuang sampah setiap hari. Jadi sampah itu tidak 116 Jakarta, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian kepada Ketua Okja Adiwiyata Ibu Namia, terima kasih. Niamah ya, maaf. Terima kasih sudah bisa mengundang kami untuk melaksanakan program Adiwiyata Sekolah Hidup. Tahun pasti dia ngantuk ya. Baik,
sebelum saya menyampaikan apa itu adiwiyata, perkenalkan nama saya Maman Sulaiman. Saya bekerja di Kemenhan, yaitu ASN TNI Angkatan Laut, ya. Dan saya kebetulan dinas di Baluri Calbar, kantornya di Megamendung Puncak, Bogor. Ya. Silakan yang mau jalan-jalan ke Puncak nanti mampir ya. Penginapan ada gratis nanti. Ya. Kita di sana ada villa, ada wisma juga, ya. Terus yang kedua, saya kebetulan di kantor bertugas sebagai Jalan Gadang nomor 31B garis miring 40 Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, siapa yang di Tanjung Priok mana? Oke, nanti mampir ke rumah ya. Depan gereja Gideon ada mie ayam, ada ayam penyet, ada kemarin sudah diledakan. Nah itu depannya. Di situ ada kebun organik yang kami kelola. Yang punya adalah Kedua Koperasi Syariah Digital Jakarta. Kemudian pernah diundang juga ke Kebumen, itu membuat pabrik pupuk. Teman sebutan ada yang mau pensiun, mau usaha katanya. Nah, kami juga sempat penyuluhan di sana. Kemudian di Wangon, di Banyumas, ya. Kemudian di Pandeglang, ya. Dan sekarang di SMP Negeri 116 Jakarta. Ketua Koknya ya, kayaknya nih. Kayaknya pas ya, Bu. Adiwiyata itu adalah untuk pemanfaatan lahan yang kosong, lahan tidur, untuk kemapanan atau kemandirian pangan. Jadi di Indonesia itu sedang digerakkan untuk pangan mandiri, Pak. Ya, jadi setiap rumah kalau ada lahan kosong itu dibuatlah tumbuhan yang bisa menghasilkan produk makanan. Jadi selama ini kan hanya di desa, tapi di kota seperti Jakarta ini sedang digalakkan. Jadi adiwiyata itu tidak seperti dulu lagi. Jadi itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini cukup jelas ya. Ada dua kata yang kita tangkap di situ. Yang pertama menanam pohon, yang kedua kemandirian. Ya, ini. Jadi adiwiyata itu adalah suatu program dari pemerintah, kemudian bukan hanya kesehatan dan keindahan sekolah, akan tetapi perilaku ini bisa dibawa anak-anak ini ke rumah masing-masing. Itulah kata kuncinya, ya. Adiwiyata. Kemudian adiwiyata itu setelah kami pelajari, sebenarnya saya ini bukan orang adiwiyata ya. Tapi saya harus belajar ya, dan alhamdulillah ini saya harus mengamalkan mungkin saya nanti memberikan ke tanaman yang ada di halaman sekolah. Nah, ini kategorinya untuk predikat mandiri dan nasional adiwiyata. Kemudian yang selanjutnya, nah sekarang kita melangkah ke potensi apa yang akan kita lakukan di SMP Negeri 116 terkait dengan kegiatan program adiwiyata sekolah. Jadi salah satunya adalah yang pertama yaitu konservasi itu sendiri, pemahamannya sekolah. Baik, terima kasih pertanyaan bagus. Jadi untuk proses fermentasinya nanti Pak, kita siapkan wadah ember atau jerigen, ya. Kemudian nanti bahan-bahan tersebut rencana akan membahas materi tentang pupuk organik pembenak tanah, ya. Pupuk pembenak tanah. Nah, apa itu pembenak tanah? Jadi pembenak tanah itu adalah itu dikembalikan ke tingkat kesuburan, Pak. Ya, betul ya. Ini. Jadi gini. Yang itu kan kalau ini ada salah satu bakteri baik atau virus atau sebagainya, dan itu bisa digunakan untuk sebagai starternya, ya. Jadi kalau tadi Bapak bilang kan nggak punya humus bambu ya,
pakai Yakult Pak. Selain Yakult Bapak bisa pakai ini Pak, lagi pakai Pak. Kalau Yakult berapa banyak Pak? Yakult kalau Bapak bisa jalan ke hutan kemana ke daerah, ambil daun bambu yang kering. Menunggunya mana Pak? Ini Pak caranya Pak. Jadi Bapak ambil daun bambu yang kering. Nasi yang buat kita makan nasi. Nasi basi boleh di sini. Nasi kemudian dikasih lagi sama daun bambu, nasi sampai penuh baru tutup Bapak. 2 minggu. Nah Bapak nanti dibuka ada jamur-jamurnya, Pak ibunya membuat 100 kg berarti 20 kg. Belum Kalau misalnya belum tua gitu ya, udah pada tua. Itu satu. Yang kedua, buahnya itu kurang banyak. Udah kecil, asam. Belum. Nah, kalau dulu, ketika saya tanya, kok begini ya di sini? Katanya tergantung amal perbuatan. Makanya saya bingung. Nah ini kan ilmiah ya. Tolong Bapak bukan hanya jelaskan, tolong buatkan anggur itu jadi manis dan gede. Baik, saya jawab. Jadi Bapak bilang tergantung amal perbuatan ya. Satu karung 1 liter bunga juga Pak. Kalau ada 10 liter berarti 10 liter kalau ada 10 karung. Ya. Nanti di sini nanti akan menyerap air di sini akan keluar turun. Nah di sini cairnya di sini padatnya. Jadi panahnya nanti 2 padat. Tanya Pak, Cair. apakah pupuk cair tadi itu bisa untuk tanaman organik nggak? Karena saya salah satu penggemar tanaman organik sebenarnya, cuma karena sekarang sudah tidak punya waktu lagi, jadi sayang sekali gitu loh, pengennya mau hidroponik lagi gitu. Tapi kalau yang kemarin saya pakainya nutrisinya itu beli yang untuk air. Kan kalau hidroponik itu kita harus mengukur unsur haranya berapa gitu kan Pak. Nah itu yang salah satu ya sedikit ribet di situnya sih, kita harus punya alat ukur untuk mengukur unsur hara kadar airnya itu berapa gitu, dan termasuk vitaminnya itu bisa nggak kalau kita Setiap 3 bulan. Kalau umurnya 2 tahun kasih 2 kg. Kalau 5 tahun kasih 5 kg Pak. kalau udah 30 tahun berarti 30 kilo. Iya betul. Pak, susah Jadi nanti kotoran ayamnya ibu, kotoran ayam pedaging sama buat ayam. Kalau misalnya proses di JPT namanya bu, JPT jam perangsang tubuh. Ya. Nanti bagaimana caranya? Di sini kalau nanti kita akan berada di bawah, ya kan? Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Pokoknya, yaitu Ibu Siti Nama. Yang kami hormati teman-teman hakim, Bapak Ibu guru dan teknik serta anak-anakku yang ikut banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk workshop Abidata yang di sini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Nah, di sini saya akan memberikan bicara pasana berdua dengan Bu Informati Pokja Konservasi Energi, Ibu Gemini Yuni Helmita dan Mas Pokja Inovasi. Dan nanti semua Pokja-Pokja itu akan disertakan anak-anak dari mahasiswa yang ada. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sekarang waktu kita mengunjungi ya. Yang tadi kenapa saya Pokja, Bapak Ibu kita sama-sama menuju ke tempat